Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para siswa semua. Kita sungguh bersyukur saat ini kita bisa beribadah bersama meskipun dari rumah masing-masing. Marilah kita mengagungkan Tuhan Allah yang kasih-Nya melingkupi kita
hari demi hari dengan menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou our Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memanjatkan doa pembuka kita sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berdata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat bersekutu, untuk dapat hadir di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya apa yang kami lakukan saat ini adalah salah satu bentuk ibadah kami Tuhan, salah satu bentuk ucapan syukur kami Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk saat ini, Kau persiapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima apa yang Kau ajarkan bagi kami pada saat ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani ibadah hari ini, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Lalu yang kedua, pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalani keseharian, kerap kali kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Sebagai contoh, memilih menu makanan di aplikasi pesan antar online,
memilih serial film yang mau kita tonton, memilih baju yang mau dipakai, dan lain sebagainya. Dalam setiap pilihan itu, kita punya kehendak bebas untuk memilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Lantas, bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Allah? Apakah bisa dengan kehendak bebas sesuai keinginan diri sendiri? Matius 6 ayat 10 yang kita baca tadi merupakan rangkaian doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Tertulis dalam ayat tersebut, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Kalimat ini menyiratkan pesan bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang nun jauh di sana, namun kerajaan Allah ada di sini, di bumi yang kita diami bersama saat ini. Kerajaan Allah adalah tempat di mana kehendak Allah terjadi, dan warga kerajaan Allah adalah kita yang melakukan kehendak-Nya. Dalam Mazmur 93 tertulis bahwa Allah adalah Raja yang kekal. Ia berpakaian kemegahan dan berikat pinggang kekuatan. Ia berkuasa atas seisi dunia sejak semula hingga kekal selamanya. Allah yang sama juga hadir bagi kita saat ini, merengkuh kita untuk menyiarkan berita kasih bagi sesama. Saat ini kita akan mendengarkan kisah dari sebuah lagu yang menceritakan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah dapat melakukan kehendak-Nya di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, kegelapan, permusuhan, dan bahkan kerusuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Sebuah kalimat yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengucapkan kalimat ini minimal sekali dalam seminggu, atau bisa lebih. Ya, karena kalimat ini adalah bagian dari rumusan doa Bapa Kami, yang biasa kita ucapkan dalam ibadah minggu. Tepatnya ada di kalimat ketiga. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Namun apakah kita pernah benar-benar memikirkan apa arti kalimat ini? Dan apa konsekuensinya bagi kita memohon agar kerajaan Allah atau kerajaan surga itu datang? Mari kita mempelajarinya melalui sebuah nyanyian yang berjudul Dalam Dunia Penuh Kerusuhan, yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 260. Syair dan lagu nyanyian ini diciptakan oleh Hermanus Ari van Dop, seorang misionaris Belanda yang melayani di Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Begitu cintanya Van Dop pada Indonesia, sehingga ia mengubah namanya menjadi lebih berbau Indonesia, yaitu H.A. Pandopo. Van Dop atau Pandopo lahir di Utrecht, Belanda pada tanggal 28 Mei 1935. Setelah menyelesaikan pendidikan teologi di Fakultas Teologi Universitas Utrecht dan Sekolah Tinggi Misiologi Uxkhest, pada tahun 1967, Van Dop memulai pelayanan misinya di Indonesia, setelah sebelumnya singgah di Pakistan selama 1 bulan. Awalnya Van Dop melayani sebagai pendeta di Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau GKSS di Makassar dan Malino. Kemudian pada tahun 1972, Van Dop pindah ke Jakarta, melayani sebagai pendeta di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Kepeduliannya yang mendalam pada misi, liturgi, dan pendidikan, serta pengetahuan dan keahliannya yang tinggi dalam bermusik, membuat Van Dop diperbantukan untuk mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi dan juga sebagai anggota Dewan Penasihat di Yayasan Musik Gereja atau Yamuger. Selama di Yamuger inilah, Van Dop banyak menghasilkan karya-karya yang memperkaya musik gereja di Indonesia. Banyak buku nyanyian yang memuat nyanyian-nyanyian yang mencantumkan nama Van Dop.
baik sebagai penggubah syair, pencipta melodi, atau penerjemah nyanyian. Walaupun Van Dop seorang Belanda, namun kemampuan berbahasa Indonesianya sangat baik, sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang ia melebihi orang yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya. Sayang sekali pada tahun 2004 Van Dop harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Belanda karena kondisi kesehatannya yang mulai menurun. Namun ia masih sesekali datang kembali ke Indonesia untuk berkunjung. Dan pada tahun 2010 ketika ia berkunjung ke Indonesia untuk kesekian kalinya, Yamuger dan STT Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-75 dengan meriah. Van Dop menggubah nyanyian dalam dunia penuh kerusuhan ini pada tahun 1980. Saya tidak menemukan informasi yang jelas mengenai konteks apa yang melatar belakangi penciptaan lagu ini. Namun permohonan yang dipanjatkan dalam nyanyian ini masih terus relevan sampai saat ini. Mari kita perhatikan syairnya bait demi bait. Nyanyian ini dibuka dengan gambaran yang suram mengenai dunia yang penuh kerusuhan dan permusuhan. Gambaran ini dikontraskan dengan harapan agar gereja menjadi satu dan manusianya menjadi baru. Ke dalam situasi seperti inilah kita berdoa agar kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah datang bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di dalam dunia. Dan gereja yang bersatu dipanggil untuk menjadi jawaban bagi dunia yang terpecah belah oleh kerusuhan dan permusuhan. Tugas gereja adalah untuk melakukan transformasi kepada manusia menjadi manusia-manusia baru yang memulihkan dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gereja melakukan tugas tersebut? Bait kedua menjawab pertanyaan ini. Gereja dipanggil untuk menerangi gelap kemiskinan dan menyinarkan terang keadilan. Ini adalah dua hal utama yang menjadi masalah bagi dunia, yaitu persoalan kemiskinan dan keadilan. Gereja yang telah diperkaya oleh berbagai karunia dari Allah dipanggil untuk memperkaya dunia, dan ini hanya dapat dilakukan jika ada keadilan. Untuk dapat melakukannya dengan baik, umat Allah tidak boleh tetap tinggal diam di dalam gedung gerejanya yang megah. Tembok-tembok gereja harus diruntuhkan dan umatnya harus keluar di lautan, di gunung, di ladang, di bandar, di pasar, dan di jalan. Kerajaan Allah harus datang di semua tempat, bukan hanya di dalam gereja saja. Sekali lagi, bagaimana umat Allah bisa memerangi kemiskinan dan menyinarkan keadilan? Jawabannya kita temukan dalam bait ketiga. Kita harus memulainya dari dalam diri kita sendiri, dalam hati dan mulut dan tangan, yaitu dalam niat kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Dan semuanya harus berlandaskan kasih dan kebenaran. Kerajaan Allah harus mula-mula datang dalam diri kita masing-masing. Dan akhirnya nyanyian ini ditutup dengan sebuah doksologi singkat, karena Tuhanlah yang punya semua, dan demi Kristus kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Melodi nyanyian ini digubah dalam tangga nada minor, tapi tidak semua bagian nyanyian ini diiringi dengan akord minor. Dalam aransemen 4 suara yang disusun sendiri oleh Van Dop, setengah bagian pertama nyanyian ini disusun dalam akord-akord minor, diakhiri dengan nada La yang menegaskan suasana minor. Namun dalam setengah bagian berikutnya, susunan akordnya bernuansa mayor, diakhiri dengan nada Do yang menegaskan suasana mayor ini. Refren merupakan kombinasi nuansa mayor dan minor. Nuansa yang berubah-ubah antara minor dan mayor ini seakan menggarisbawahi makna nyanyian ini, yang menekankan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga bukanlah sebuah kerajaan yang nun jauh di sana di balik langit biru dan baru akan kita nikmati nanti setelah kita mati. Melainkan kerajaan Allah itu ada di sini, di tempat ini, saat ini. Ia sudah datang, sedang datang, dan akan datang dalam kepenuhannya kelak. Kerajaan Allah adalah tempat di mana kehendak Allah terjadi. Dan warga kerajaan Allah adalah kita yang melakukan kehendaknya. Kini, setelah kita memperhatikan dan mendengarkan pesan di dalam nyanyian dalam dunia penuh kerusuhan, marilah kita menyanyikan sambil merenungkan pesan yang dibawakan oleh nyanyian ini.
permusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus beserta para siswa, mari kita satukan hati kita. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami menghadap kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami ingin bersyukur dan berterima kasih untuk alam Indonesia yang sangat luas, yang sangat indah, itu hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, keindahan yang luar biasa dari Sabang hingga Merauke. Ya Bapa, biarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjaga keindahan alam Indonesia ini dengan bijak. Kami tidak saja mengambilnya, tidak saja memanfaatkannya, namun kami memelihara dan merawatnya, sehingga generasi yang akan datang akan menikmati indahnya pemberian-Mu. Ya Bapa, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, bersyukur Tuhan atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa untuk pemerintah, agar kiranya mereka dapat mengelola apa yang ada di negeri ini dalam hikmat dan kebijaksanaan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, para menteri, beserta jajarannya. Engkau sertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar kiranya apa yang mereka kerjakan dan lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan,
segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk pemulihan bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah dalam era new normal ini. Kiranya Engkau berkati kami semua, khususnya para guru dan siswa, agar dapat beradaptasi dan diberi kesiapan dalam memasuki era new normal ini. Berikan kami kesehatan, motivasi, semangat dan sukacita dalam menyambut era new normal ini. Demikian doa kami yang jauh dari sebuah kesempurnaan, namun kami alaskan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa semua, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil dan diteguhkan untuk melakukan kehendak Allah dalam kesatuan tubuh Kristus yang mewujud dalam gerejanya. Marilah kita nyatakan kerajaan Allah di tengah dunia, dimanapun kita berada. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menjalani hidup dengan melakukan kehendak-Nya, yaitu menyiarkan berita kasih kepada sesama, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Hosanna, Hosanna,